Baik, sekarang kita kembali lagi dengan materi yang baru yaitu tentang lingkaran. Nah, di 10.1 ini kita mau membahas tentang garis singgung lingkaran. Jadi tangan to circle tuh garis singgung lingkaran ya. Kalau misal kita lihat di sini, a circle is the set of all point in a plane katanya. Jadi circle itu atau lingkaran itu merupakan himpunan titik-titik dalam sebuah bidang yang memiliki jarak yang sama. Jadi titik-titik tadi memiliki jarak yang sama, are equidistant from dari titik tertentu, titik yang diberikan, titik yang ada di situ. Nah, titik tertentunya ini yang kita sebut sebagai center atau pusat lingkaran. Nah, lingkaran dengan pusat P kita biasanya simbolkan dengan lingkaran P atau simbolnya itu seperti ini. Gitu. Jadi ada lingkaran kecil, terus ada titik di tengahnya, lingkaran kecilnya, terus ada P-nya. Nah, kemudian the distance from the center to a point on the circle is the radius katanya. Jadi tadi jarak antara titik pusat lingkaran tadi dengan titik-titik yang ada dalam himpunan lingkaran tadi yang membentuk lingkaran tadi itu disebut sebagai jari-jari yang equidistant tuh yang jaraknya sama. Nah, jarak ini yang jarak sama itu jaraknya disebut sebagai radius. Kemudian dua lingkaran dikatakan kongruen jika mereka memiliki radius yang sama atau jari-jari yang sama. Nah, kalau misal kita lihat nih, the distance across the circle katanya, jadi jarak yang melalui lingkaran, jadi jarak across the circle apa sih? Jarak yang menyeberangi lingkaran itu yang maksudnya tuh gini. Jadi jarak yang melalui pusat lingkaran gitu. Kita sebut sebagai diameter gitu. Nah, diameter ini merupakan dua kalinya dari jari-jari. The diameter is twice the radius. Dua kalinya jari-jari. Kalau misal kita lihat di sini nih, ini radiusnya atau jari-jarinya, diameter itu ini across. Jadi across tuh menyeberang lingkaran dan melalui titik pusatnya gitu. Nah, ini lingkaran di titik pusatnya di sini, jari-jarinya yang merah, diameternya yang biru. Radius ini merupakan dua kalinya dari diameter. Nah, kemudian the term radius and diameter describe segment as well as measure katanya. Jadi biasanya nih radius sama diameter ini menggambarkan ruas garis yang diukur gitu. Jadi biasanya radius itu ruas garis ukurannya sekian gitu, diameter juga sama. Nah, radius is a segment whose endpoint are the center. Jadi radius ini atau jari-jari ini merupakan segmen garis atau ruas garis yang endpointnya itu titik ujungnya itu adalah pusat lingkaran dan titik yang ada pada lingkaran tersebut. Gitu. Kita lihat nih yang lingkaran bawah. Ki P, kemudian ada Ki R di sini. Ini titik ujungnya pusat lingkaran dan titik yang ada pada lingkaran. Berarti Ki P dengan Ki R ini merupakan radius. Ki S pun demikian. Ki pusat lingkaran, S itu titik pada lingkaran. Nah, jadi Ki P, Ki R, dan Ki S adalah radius dari lingkaran Ki below gitu. Ini ya, kalau satu dia bilang radius, tapi kalau ada tiga begini dia bilang radii. Jadi beda. Ini jamak radius, kalau tunggal radius, kalau jamak jadi radii. Nah, kemudian
already of circle are congruent. Jadi semua jari-jari itu congruent gitu. Kemudian kita punya chord, tapi bukan chord yang di gitar ya di sini. Ya pada prinsipnya sih mungkin chord di gitar juga sama dengan di sini. Jadi chord ini adalah segmen yang titik ujungnya itu adalah titik pada lingkaran gitu. Jadi segmen garis yang titik-titik ujungnya itu merupakan titik-titik yang ada pada lingkaran. Kita biasanya sebut dia sebagai tali busur gitu. Jadi chord ini kalau misal kita biasa sebut itu sebagai tali busur. Misal nih PS. Ini P di lingkaran, S juga di lingkaran. Terus kalau kita hubungkan P dengan S dengan sebuah segmen garis atau ruas garis, maka dia akan membentuk chord. PR, P di lingkaran, R juga di lingkaran. Kalau kita hubungkan dia membentuk chord atau tali busur gitu. Nah, diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran gitu. Jadi diameter itu adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Di sini PR tadi. PR ini P pada lingkaran, R juga pada lingkaran. Endpoint-endpointnya pada lingkaran. Tapi tali busur ini melalui pusat lingkaran. Jadi tali busur yang melalui pusat lingkaran kita sebut sebagai diameter. Kemudian ada secant. Secant ini katanya garis yang memotong lingkaran pada 2 titik. Nih, garis J ini adalah secant. Gitu. Kalau tadi tali busur dia bukan garis, tapi ruas garis. Tapi kalau secant dia merupakan garis yang memotong lingkaran pada 2 titik. Lalu kalau tangan ini kita biasa kenal dia sebagai garis singgung. Kalau ini garis potong secant, kalau tangan itu garis singgung. Garis singgung ini adalah garis dalam sebuah bidang pada lingkaran yang memotong lingkaran tepat pada 1 titik. Gitu. Jadi kalau tadi memotongnya 2 titik secant, kalau lingkaran kalau tangan ini memotongnya tepat pada 1 titik. Jadi garis singgung itu hanya memotong pada 1 titik saja. Nah, kemudian kita punya example 1 di sini. Contoh 1, kita mau mengidentifikasi segmen yang khusus dan juga garis-garis yang khusus yang memang kita tadi sudah definisikan pada sebuah lingkaran. Di sini tel katanya. Coba lihat tuh apakah garis atau segmen ini di mana yang kita bisa sebut dia sebagai chord, tali busur, garis potong, tangan tuh tadi garis singgung, atau diameter, atau radius. Kita lihat AD. AD dia A-nya ada pada lingkaran, D-nya juga ada pada lingkaran, dan dia melewati pusat lingkaran. Jadi tali busur yang melalui pusat lingkaran maka dia disebut sebagai diameter. Kemudian CD. CD ini punya titik ujung pusat lingkaran dan titik ujung satunya lagi itu titik pada lingkaran. Tadi kita sebut definisi yang demikian adalah radius atau jari-jari. Kemudian kita punya juga di sini EG. E dan G. Nah,
ada garis EG, dia memotong lingkaran pada F dan tepat satu memotong lingkaran pada F. Berarti EG ini adalah tangen sebuah garis singgung. Terus ada HB. HB. HB ini titik pada lingkaran, baik H maupun B. Kemudian dihubungkan oleh ruas garis HB. Jadi HB menghubungkan titik-titik pada lingkaran, maka HB ini kita sebut sebagai chord atau tali busur. Nah, itu tentang contoh 1. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat halaman berikutnya. Pada sebuah bidang, dua lingkaran katanya dapat saling berpotongan pada dua titik, pada satu titik, atau tidak sama sekali berpotongan. Gitu. Coplanar circle, jadi lingkaran yang sebidang yang saling berpotongan pada satu titik kita sebut sebagai lingkaran tangen atau lingkaran bersinggungan. Coplanar circle, jadi lingkaran-lingkaran yang sebidang yang memiliki common center pusat yang sama, disebutnya sebagai konsentrik gitu. Jadi ada lingkaran-lingkaran yang saling bersinggungan, ada konsentrik gitu. Bersinggungan dia saling berpotongan pada satu poin. Kalau konsentrik, lingkaran-lingkaran yang memiliki pusat yang sama. Kita lihat di sini. Ada dua poin yang saling berpotongan. Jadi ada dua lingkaran saling berpotongan dan berpotongannya pada dua titik. Kalau di sini ada lingkaran berpotongannya satu titik, berarti ini disebut sebagai tangen circle. Ini juga berpotongan satu titik, ini disebut sebagai tangen circle. Ini internally tangen, ini externally gitu. Nah, kalau yang ini nggak bersinggungan sama sekali, bisa no point of intersection. Jadi dia memang tidak saling bersinggungan. Kalau dia satu pusat yang sama, disebutnya sebagai concentric circles gitu. Kemudian kita punya istilah common tangen katanya. Jadi garis singgung yang sama. Jadi garis singgung yang sama itu apa common tangen tuh? Garis atau segmen yang tangen tuh. Jadi yang bersinggungan pada dua lingkaran yang coplanar. Jadi garis singgung yang memang dia menyinggung, garis yang menyinggung dua lingkaran pada lingkaran-lingkaran yang coplanar gitu. Kayak ini nih. Ini sebut common tangen. Ini juga sebut sebagai common tangen. Nah, common tangen ini ada dua. Ada common yang internal, yang ini. Jadi lingkarannya tuh di dalam gitu ya. Ada common yang eksternal. Gitu. Kemudian kita lihat nih. Salah. Bukan yang tadi ya. Ini common internal, common eksternal tuh yang ini loh. Lingkaran tangen garis singgung luar, garis singgung dalam nih. Garis singgung luar dengan garis singgung dalam kita bedanya bisa lihat di example 2 nih. Ini ada dua lingkaran, ini juga ada dua lingkaran. Ini garis singgung JK yang di A, LMN yang di B juga garis singgung. Nah, common internal garis singgung lingkaran dalam itu yang J dan K gitu. Kalau garis singgung lingkaran luar itu yang M dan
N. Jadi nggak berpotongan garis singgungnya. Kalau nggak berpotongan dia lingkaran luar. Kalau berpotongan dia lingkaran dalam. Oke, sampai di sini nanti kita